Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Tride dalam channel pembelajaran Tridewi 08. Bagaimana kabar adik-adik semua? Kak Tride harap semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Di video kali ini kita kembali membahas mengenai soal penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 6 SDMI pada mata pelajaran Matematika semester 1 bagian 2. Nah adik-adik, video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, bagi adik-adik yang belum sempat menyimak pembahasan matematika bagian 1, kalian bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung bersama channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Oke, baiklah adik-adik, ini adalah lanjutan soal dari video sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke soal berikutnya. Suhu pada sebuah pendingin mula-mula min 5, lalu 10 menit kemudian dinaikkan sebesar 12 derajat Celcius. Nah, suhu udara di tempat pendingin sekarang adalah, mula-mula suhunya itu adalah min 5 derajat, kemudian dinaikkan. Nah, dinaikkan itu artinya ditambah adik-adik. Sebesar 12 derajat Celcius, maka suhu udara di tempat pendingin sekarang adalah, di sini ada negatif 5 ditambah 12 itu sama artinya dengan 12 dikurang dengan 5. Nah, sehingga 12 dikurang 5 itu sama dengan 7 adik-adik. Sehingga suhu udara di tempat pendingin sekarang itu adalah 7 derajat Celcius. Jawabannya adalah option yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bentuk persen dari 1/5 adalah, nah perhatikan di sini ada persen. Persen itu artinya 1/100 adik-adik. Sehingga 1/5 dikali 100% sama dengan, nah ada yang bisa kita sederhanakan di sini adik-adik, yaitu 5 dan 100. Nah, sama-sama kita bagi 5. Ini hasilnya 1 dan ini hasilnya 20. Nah, sehingga 1 dikali 20 itu sama dengan 20. Maka jawaban dari 1/5 itu bentuk persennya adalah 20%. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 10. Untuk menguji pemahaman dan kejujuran siswa terhadap ulangan matematika, ditetapkan aturan bahwa jika menjawab benar diberi skor 5, kemudian salah diberi skor negatif 1, kemudian tidak menjawab diberi skor negatif 2. Jika Dini dapat menjawab benar 7 soal, kemudian salah 2 soal, tidak menjawab 1 soal, maka nilai Dini, ini maksudnya Dini adik-adik. Nilai Dini adalah, nah kita perhatikan, benar itu mendapat 5 skor, kemudian salah itu negatif 1, kemudian tidak menjawab itu negatif 2. Nilai Dini itu kita perhatikan, Dini dapat menjawab benar 7 soal. Nah, maka skor benar itu kita kalikan 7 karena si Dini benar menjawab 7 soal. Kemudian salah 2 soal, nah maka kita kalikan 2. Kemudian tidak dijawab 1, maka kita kalikan 1. Sehingga 5 dikali 7 yaitu 35. Kemudian negatif 1 dikali 2 itu adalah negatif 2. Kemudian negatif 2 dikali 1 itu negatif 2. Selanjutnya kita jumlahkan 35 ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Kemudian 35 ditambah, kita perhatikan di sini ada negatif 2 ditambah negatif 2, yaitu jawabannya negatif 4 adik-adik. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada tanda positif dan negatif. Nah, positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Sehingga menjadi 35 dikurang 4 sama dengan 31. Nah, maka nilai dari Dini yaitu 31. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 3/1/2 ditambah 3/5 adalah titik-titik. Di sini ada penghitungan pecahan adik-adik, yaitu pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Yaitu penyebut dikali bilangan bulat, kemudian ditambah pembilang. Sehingga menjadi 2 dikali 3 itu adalah 6. 6 ditambah 1, 7 per penyebutnya yaitu 2. Ditambah pecahan biasa ini adik-adik yaitu 3/5. Nah, caranya yaitu kita kalikan silang.
7 dikali 5 itu adalah 35, kemudian ditambah, kita kali silang seperti ini, 3 kali 2 yaitu 6, kemudian penyebutnya kita kalikan, yaitu menjadi 10. Sehingga 35 ditambah 6 itu adalah 41 per 2 dikali 5 itu adalah 10. Nah, sampai di sini ada yang bisa disederhanakan? Tidak adik-adik, sehingga kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, 41 dibagi 10 itu 4, sisa 1 per, nah kita tulis penyebutnya yaitu 10. Nah, maka jawaban dari 31 per 2 ditambah 3 per 5 itu adalah 41 per 10. Nah, jika adik-adik belum yakin, adik-adik bisa ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Apakah mendapatkan 41 per 10 ini atau tidak? Oke, kita coba. 10 dikali 4, 40. 40 ditambah 1, 41. 41 per 10. Nah, sehingga jawabannya adalah 41 per 10. Maka option yang paling benar itu adalah option yang B. Oke, nomor 11 jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 12. Pecahan 2 per 3, 5 per 6, dan 5 per 7 diurutkan dari yang terbesar adalah, nah adik-adik untuk mengurutkan pecahan ini, perhatikan pembilangnya adik-adik. Apabila pembilangnya sama, kemudian penyebutnya berbeda, maka semakin besar nilai penyebutnya, nilai pecahan tersebut semakin kecil. Untuk mengetahui urutan pecahan dari yang terbesar, yaitu kita harus mengalihkan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut pecahan yang lainnya adik-adik, kemudian membandingkannya. Oke, agar tidak bingung, seperti ini maksudnya adik-adik. Yang pertama itu ada pecahan 2 per 3. Nah, 2 per 3 ini kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain adik-adik. 2 per 3. Kemudian kita kalikan dengan penyebut pecahan yang lain, yaitu penyebut pecahan 5 per 6 dan 5 per 7. Nah, kita kalikan dengan 6, kemudian 7. Jadi, pembilang dan penyebutnya juga sama-sama dikalikan dengan penyebut pecahan yang lain. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2 dikali 6, 12, 12 dikali 7, 84 per, kemudian kita perhatikan di sini 3 dikali 6, 18, 18 dikali 7, 126. Oke, jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu 5 per 6. Nah, untuk 5 per 6 ini juga sama-sama dikali penyebut pecahan yang lain, yaitu 3 dan 7 adik-adik. Oke, kita tuliskan 5 per 6 dikali penyebut pecahan yang lain, yaitu per 3 dan 7 adik-adik. Nah, maka kita tuliskan 3, kemudian juga dikali 7. Nah, maka 5 dikali 3, 15, 15 dikali 7 itu 105. Kemudian per 6 dikali 3, 18, 18 dikali 7 itu 126. Kemudian pecahan yang ketiga itu ada 5 per 7. Kita tuliskan 5 per 7. Caranya juga sama, dikalikan dengan penyebut pecahan yang lain adik-adik. 5 per 7 dikali penyebut pecahan lain itu ada 3 dan 6. Maka dikali 3 dikali 6. Juga sama, dikali 3 dan dikali 6. Sama dengan, oke, kita perhatikan 5 dikali 3, 15, 15 dikali 6, yaitu 90. Kita tulis 90 per 7 kali 3, 21, 21 dikali 6, 126. Nah, setelah kita mendapatkan hasil seperti ini, kemudian kita bandingkan adik-adik. Perhatikan, jika penyebutnya sudah sama, maka semakin besar pembilang, semakin besar nilai dari pecahan tersebut adik-adik. Maka pembilang yang paling besar di sini yaitu 105. Sehingga urutannya menjadi 105 per 126, kemudian kita perhatikan 90 lebih besar dari 84 adik-adik, yaitu 90 per 126, dan yang terakhir itu ada 84 per 126. Nah, kita lihat pecahan 105 ini yaitu dimiliki oleh pecahan 5 per 6, kemudian 90 per 126 itu dimiliki oleh 5 per 7, kemudian 84 per 126 itu dimiliki oleh 2 per 3. Nah, sehingga urutan pecahan dari yang terbesar yaitu 5 per 6, 5 per 7, 2 per 3. Nah, yang A itu salah, kemudian yang B juga salah, yang C 5 per 6, 2 per 3 salah, kemudian yang D 5 per 6, 5 per 7, 2 per 3. Nah, maka jawaban yang paling tepat itu adalah option yang D. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari
pecahan 5 1/2 dikurang 2 3/4 adalah, kita kembali menghitung pengurangan pecahan adik-adik. Nah, jika soalnya berbentuk seperti ini, maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mengubah bentuk pecahan campuran ini menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kita perhatikan 5 1/2 itu bisa kita ubah menjadi 2 kali 5 10, 10 ditambah 1 11, sehingga menjadi 11/2 dikurang 4 dikali 2 8, 8 ditambah 3 11 adik-adik, per penyebutnya adalah 4. Nah, kemudian caranya yaitu kita kali silang, yaitu 11 dikali 4 hasilnya 44, kemudian 11 dikali 2 itu hasilnya 22, kemudian dikurang, dan yang ini tuh dikalikan adik-adik, maka hasilnya adalah 8, yaitu 2 dikali 4. Nah, selanjutnya 44 dikurang 22 itu hasilnya 22 per penyebutnya yaitu 8. Nah, sampai di sini ada yang bisa disederhanakan? Ada adik-adik, yaitu sama-sama dibagi 2. Nah, jadi ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2. 22 dibagi 2 itu hasilnya 11 per 8 dibagi 2 itu hasilnya 4 adik-adik. Nah, kemudian bisa disederhanakan lagi? Tidak, jadi ini adalah bentuk paling sederhananya. Nah, perhatikan opsi jawabannya itu diminta dalam bentuk pecahan campuran adik-adik, maka 11/4 ini kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu menjadi 11 dibagi 4. Nah, 11 dibagi 4 yaitu 2, ada sisanya adik-adik, yaitu sisanya 3. Nah, kita tuliskan 3 sebagai pembilangnya, kemudian per penyebutnya adalah 4. Nah, maka jawabannya adalah 2 3/4. Jika adik-adik ragu, kalian bisa ubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Apakah menghasilkan 11/4? Kita coba. 4 dikali 2 8, 8 ditambah 3 11. Jadi 11/4. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 13 ini adalah option yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Hasil dari 3 1/2 dibagi 2 3/4 adalah, sama, kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu 2 dikali 3 6 tambah 1 7, sehingga menjadi 7/2 dibagi 4 kali 2 8, 8 tambah 3 11, kita tuliskan 11/4. Nah, untuk pembagian pecahan seperti ini, kita dapat membaliknya adik-adik menjadi 7/2 dikali, kita ubah penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, yaitu 4/11. Sehingga 7 dikali 4 itu 28 per 2 dikali 11, 22. Apakah bisa disederhanakan? Bisa adik-adik, yaitu sama-sama dibagi 2. Maka hasilnya 28 dibagi 2 itu adalah 14 per 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, ini adalah bentuk sederhananya adik-adik, yaitu 14/11. Apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa, tetapi bisa diubah menjadi pecahan campuran. 14 dibagi 11 itu hasilnya adalah 1, kemudian sisa 3 adik-adik. Per penyebutnya kita perhatikan yaitu 11. Nah, kita tuliskan penyebutnya 11. Nah, maka jawabannya adalah 1 3/11. Nah, jika kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 11 dikali 1 11, 11 ditambah 3 14/11. Nah, maka jawaban dari 3 1/2 dibagi 2 3/4 itu adalah 1 3/11. Maka jawaban yang paling tepat adalah option yang A. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu hasil dari 6 4/5 dikali 2 1/4 adalah, seperti biasa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 6 dikali 5 30, 30 ditambah 4 34 per 5 dikali 4 dikali 2 8, 8 ditambah 1 9/4. Maka kita perhatikan di sini ada 34 dikali 9 yaitu, nah kita hitung 34 dikali 9 yaitu 9 dikali 4 36, 9 dikali 3 27 tambah 3 306. Nah, maka menjadi 306 per 5 dikali 4 adalah 20. Kemudian 306 per 20 ini apakah bisa disederhanakan? Nah, tentu bisa adik-adik, yaitu sama-sama dibagi dengan 2. 306 dibagi 2 itu adalah 153, kemudian 20 dibagi 2 hasilnya 10. Nah, jika sudah seperti ini, apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak adik-adik, tetapi bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, 153 dibagi 10 itu hasilnya adalah 15, kemudian sisa 3/10. Nah, jadi
6/4/5 dikali 21/4 jawabannya adalah 15/3/10. Apabila kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 10 dikali 15, 150, 150 ditambah 3, 153/10. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah option yang B. Oke, baiklah adik-adik, demikian penjelasan K3D mengenai soal penilaian akhir semester untuk matematika kelas 6 bagian 1. Semoga apa yang K3D sampaikan dan apa yang K3D jelaskan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Nah, apabila video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak teman-teman kalian di luar sana yang mengetahui pembahasan tentang PAS Matematika kelas 6. Dan jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel pembelajaran ini. Baiklah adik-adik, akhir kata K3D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.